penurunan titik mutu, dan yang keempat tekanan osmosis. Nah, jadi di video kali ini saya akan fokuskan hanya pada satu jenis sifat saja, yang dimana saya akan membahas tentang sifat titik didih. Oke. Nah, jadi kenaikan titik didih itu adalah salah satu sifat koligatif larutan, yaitu kenaikan suhu didih pelarut setelah zat terlarut atau non-volatil ditambahkan, yang dimana artinya itu larutan itu mendidih pada suhu yang lebih tinggi dibandingkan pelarut murninya. Nah, apa sih penyebabnya? Oke, jadi penyebabnya itu adalah zat terlarut itu menghambat pelarut untuk menguap. Jadi sehingga dia itu dibutuhkan suhu yang lebih tinggi lagi agar tekanan uap larutan sama dengan tekanan udara di luar. Nah, rumus dari sifat koligatif kenaikan titik didih itu adalah delta TB sama dengan KB dikali M dikali I, yang dimana delta TB itu adalah kenaikan dari titik didih. Kalau untuk KB itu adalah konstanta kenaikan titik didih, dan M itu adalah molalitas larutan, sedangkan I dia adalah faktor Van Hoff atau jumlah partikel yang terbentuk dari suatu molekul zat terlarut. Nah, di sini saya tuh memiliki contoh soal NaCl di dalam air. Ya, nah, jadi teman-teman, di sini kita bahas dulu yuk yang NaCl di dalam air. Nah, jadi untuk soalnya itu ada sebanyak 58 gram NaCl dilarutkan ke dalam 1 kg air. Nah, jadi yang diketahui itu adalah MR dari NaCl itu sebesar 58, dan juga jika KB airnya itu adalah 0,52 derajat Celcius per mol. Jadi berapakah kenaikan dari titik didih larutan? Jadi kita bahas cara-caranya. Nah, yang pertama kita itu harus hitung dulu mol zat terlarutnya. Nah, jadi kan zat terlarut itu NaCl tuh. Jadi kita tuh harus hitung dulu mol dari NaCl tersebut. Nah, cara ngitungnya itu mol sama dengan massa per mR. Nah, jadi kan mol kita itu NaCl, berarti mol NaCl sama dengan masanya kan tadi itu 58 dan juga mR-nya itu 58. Jadi mol NaCl sama dengan 58 dibagi 58 yang hasilnya itu 1. Jadi dengan satuan mol. Jadi kita sudah dapat tuh hasil molnya itu 1. Nah, untuk langkah yang kedua kita tuh harus hitung molalitasnya. Nah, jadi rumus molalitas itu adalah M sama dengan mol zat terlarut per massa pelarut, atau dalam hitungan kilogram. Nah, jadi tadi kan sudah diketahui itu molnya itu 1. Jadi kita tinggal hitung aja nih. Berarti M sama dengan 1/1 sama dengan 1 mol per kilogram. Nah, selanjutnya itu ada faktor Van Hoff atau I. Jadi NaCl itu dia tuh bereaksi menjadi Na plus ditambah Cl minus, dan dia tuh bereaksi lagi I-nya itu menjadi 2. Nah, selanjutnya kita tuh harus hitung kenaikan titik didihnya. Nah, di sini itu kita sudah masuk ke pencarian soal kita tadi untuk memecahkan masalah di soal kita tadi. Nah, jadi rumusnya itu delta TB sama dengan KB dikali M dikali I, di mana KB-nya itu adalah 0,52, M-nya itu 1, sedangkan I-nya itu adalah 2. Nah, jadi kita tinggal masukkan ke dalam rumus. Jadi delta TB sama dengan 0,52 dikali 1 dikali 2. Jadi kita tuh dapat hasilnya 1,04 derajat Celcius. Nah, jadi jawabannya itu adalah titik didih larutan kan 100 derajat Celcius ditambah 1,04 derajat Celcius sama dengan 101,04 derajat Celcius. Nah, itu dari jawaban